Kisah yang tak terbongkar. Misteri 76 potongan. Tubuh di Mojokerto. Simpanan di balik lemari. Kos Surabaya. Mojokerto, sebuah kota yang dikenal tenang dan penuh sejarah di balik gemerlap aktivitas masyarakatnya. Tersimpan sebuah kisah kelam yang akan mengguncang banyak orang. Cerita ini bermula dari seorang wanita muda asal Lamongan, berinisial Tias. Yang dikenal ramah dan penuh semangat, ia menjalin hubungan cukup lama dengan seorang pria bernama Alvi Maulana. Dari luar, mereka tampak seperti pasangan biasa. Namun, tak ada yang menyangka kebersamaan mereka akan berakhir dengan sebuah tragedi besar. Pasangan itu tinggal di sebuah rumah kos sederhana di kawasan Lidah Wetan, Surabaya. Kepada pemilik kos, Alvi memperkenalkan Tias sebagai istri sirinya. Sehari-hari, mereka terlihat biasa saja pergi beraktivitas, pulang bersama, dan sesekali menyapa tetangga. Namun, keakraban itu menyimpan rahasia yang tidak diketahui siapapun. Waktu berjalan, hubungan yang dulu hangat mulai diwarnai ketegangan masalah ekonomi. Tuntutan hidup dan tekanan emosional perlahan mengikis kepercayaan. Dari luar terlihat harmonis, tetapi di balik pintu kamar jarak emosional semakin nyata. Kilas balik ke masa kuliah di Universitas Trunojoyo, Madura. Disitulah mereka pertama kali berkenalan, bertukar cerita, dan membangun janji masa depan. Cinta yang dahulu sederhana, lambat laun berubah menjadi beban ketika tak diiringi kesiapan mental dan ekonomi. Malam itu, kos terasa sunyi. Jalanan hanya diterangi lampu redup. Suara jangkrik menjadi latar alami. Di balik keheningan itu, sebuah peristiwa besar sedang terjadi. Malam yang awalnya biasa saja berubah menjadi titik balik yang kelak akan mencuat di halaman-halaman berita. Beberapa hari kemudian, keluarga di Lamongan mulai gelisah. Tias tak kunjung pulang. Tak ada kabar, laporan kehilangan akhirnya diajukan. Dari sinilah penyelidikan panjang dimulai. Polisi menurunkan tim investigasi. Bahkan anjing pelacak dikerahkan. Jejak pencarian mengarah pada kos di Surabaya. Bau mencurigakan membuat penyelidikan mengerucut kos yang biasanya tenang berubah menjadi pusat perhatian. Dalam pencarian itu, petugas menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sejumlah bagian tubuh manusia dalam kondisi mengenaskan. Jumlahnya mencapai puluhan potongan
Sebagian besar sudah membusuk fakta. Ini membuat kasus Mojokerto menjadi sorotan nasional. Yang lebih menggemparkan, ditemukan bagian kepala korban yang disembunyikan di balik lemari. Rencana untuk memindahkannya ke tempat lain belum sempat dilakukan. Temuan itu memperkuat bukti bahwa kasus ini jauh lebih besar daripada sekadar laporan orang hilang. Dalam pemeriksaan, Alvi akhirnya mengakui tindakannya. Ia menyebut dendam lama dan tekanan emosional sebagai pemicu. Kata-kata singkat darinya menjadi jawaban dari teka-teki hilangnya TS, sekaligus membuka luka besar bagi keluarga korban. Dari latar belakangnya, diketahui bahwa Alvi pernah bekerja di tempat pemotongan hewan. Pengetahuan itu membuat penyidik terkejut karena kasus ini dilakukan dengan cara yang tidak biasa. Fakta ini menambah kengerian cerita di mata publik. Warga kos dan tetangga sekitar terdiam. Mereka tak pernah menyangka pasangan yang sering terlihat mesra ternyata menyimpan rahasia yang begitu mencekam. Kos yang dulu ramai kini berubah menjadi uparsi penuh rasa takut. Dendam lama, masalah ekonomi, rasa tersakiti, dan emosi yang dipendam, semua bercampur menjadi alasan tragis yang akhirnya menyeret keduanya ke dalam kisah kelam. Berita ini langsung menghiasi layar televisi, media cetak hingga media sosial. Mojokerto menjadi pusat perhatian nasional. Nama Alvi Maulana dan Tias menjadi pembicaraan publik, meski dengan rasa ngeri dan iba. Tragedi ini bukan hanya kasus kriminal, tetapi pelajaran besar bahwa emosi yang dipendam, hubungan tanpa kepastian, dan tekanan hidup bisa membawa manusia pada jalan yang tak seharusnya. Kos yang dahulu ramai kini kosong. Warga enggan melewati kawasan itu di malam hari, seolah-olah bayangan tragedi masih tertinggal di sana. Tragedi Mojokerto adalah peringatan bagi semua tentang pentingnya komunikasi, pengendalian diri, dan mencari jalan damai dalam menghadapi